Kali ini kita akan membahas mengenai sleep disorders atau gangguan-gangguan tidur. Ini adalah kondisi yang mengganggu tidur Anda atau menghalangi Anda untuk tidur nyenyak dan akibatnya dapat menyebabkan kantuk di siang hari dan gejala-gejala lainnya. Tidur adalah proses biologis yang kompleks. Saat Anda tidur, Anda tidak sadarkan diri, tetapi fungsi otak dan tubuh Anda masih aktif. Mereka melakukan sejumlah pekerjaan penting yang membantu Anda tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Jadi, ketika Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas, Anda akan merasa lelah. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, pemikiran, dan fungsi sehari-hari Anda. Saya akan membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 3 video. Di video pertama minggu ini, saya akan membahas mengenai penyebab, dampak, serta gejala-gejala gangguan tidur. Di video kedua minggu mendatang, saya akan membahas mengenai jenis-jenis gangguan tidur yang utama. Sedangkan di video ketiga, saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi gangguan tidur. Kita mulai sekarang. Apa yang dimaksud dengan gangguan tidur? Gangguan tidur adalah sekelompok kondisi yang mempengaruhi kemampuan Anda untuk tidur nyenyak secara teratur. Ada perubahan pada cara Anda tidur, sehingga dapat menyebabkan kantuk di siang hari serta masalah dalam beraktivitas. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, gangguan tidur menjadi semakin umum terjadi di segala lapisan usia. Kadangkala, orang mengalami masalah tidur karena stres, jadwal yang padat, dan pengaruh dari luar. Namun ketika masalah ini mulai terjadi secara berulang dan mengganggu kehidupan sehari-hari, hal ini dapat mengindikasikan adanya gangguan tidur. Berapa banyak waktu tidur yang kita butuhkan tergantung pada usia dan dari orang ke orang. Menurut National Sleep Foundation Amerika Serikat, sebagian besar orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur nyenyak setiap malam. Namun sebagian orang membutuhkan lebih banyak dan sebagian lainnya membutuhkan lebih sedikit. Akhir-akhir ini terjadi penurunan rata-rata jumlah jam tidur dari kebanyakan orang karena perubahan gaya hidup. Orang-orang yang tidur lebih sedikit cenderung menggunakan internet di malam hari atau membawa pulang pekerjaan ke rumah dari kantor. Konsumsi kafein menyebabkan hilangnya waktu tidur selama 3 hingga 5 jam dan memiliki televisi di kamar tidur berkontribusi pada hilangnya waktu tidur selama 2 jam setiap minggu pada anak-anak. Apa saja gejala gangguan tidur? Gejala gangguan tidur berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan dan jenis gangguan tidur. Gejala-gejala tersebut juga dapat bervariasi bila gangguan tidur merupakan akibat dari kondisi lain. Namun demikian, gejala umum gangguan tidur meliputi siklus tidur dan bangun yang tidak teratur, kesulitan memulai waktu tidur atau tetap tidur. Anda secara teratur terbangun beberapa kali setiap malam dan mengalami kesulitan untuk tidur kembali, atau Anda bangun terlalu dini di pagi hari. Anda juga mungkin merasakan kelelahan dan rasa kantuk yang berlebihan di siang hari, meskipun Anda telah tidur setidaknya 7 jam pada malam sebelumnya. Anda mengalami penurunan atau gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas rutin di siang hari. Beberapa orang mungkin tertidur pada waktu yang tidak tepat, seperti saat mengemudi, membaca, atau menonton televisi. Teman tidur Anda mungkin mengatakan bahwa ketika tidur Anda mendengkur keras, mendengus, terengah-engah, mengeluarkan suara tercekik, atau berhenti bernafas dalam waktu singkat. Anda merasa kesemutan atau ada sesuatu yang sepertinya merayap di kaki atau lengan Anda dan Anda baru merasa lega setelah menggerakkan atau memijatnya, terutama di malam hari dan saat mencoba untuk tertidur. Pasangan tidur Anda mungkin memperhatikan bahwa kaki atau lengan Anda sering tersentak saat tidur. Anda juga mungkin merasakan pengalaman yang jelas dan seperti mimpi saat tertidur. Anda mengalami episode kelemahan otot yang tiba-tiba ketika Anda marah atau takut atau ketika Anda tertawa. Anda merasa tidak dapat bergerak ketika pertama kali bangun tidur. Berikutnya, apa penyebab gangguan tidur? Ada banyak kondisi, penyakit, dan gangguan yang dapat menyebabkan gangguan tidur.
Dalam banyak kasus, gangguan tidur terjadi karena masalah kesehatan, misalnya alergi, pilek, dan infeksi saluran pernafasan atas, yang dapat menyulitkan pernafasan di malam hari. Ketidakmampuan untuk bernafas melalui hidung juga dapat menyebabkan kesulitan tidur. Kondisi lain seperti penyakit jantung, sakit pencernaan, penyakit paru-paru juga bisa menyebabkan gangguan tidur. Nyeri kronis. Rasa nyeri yang terus-menerus dapat membuat Anda sulit tidur, bahkan mungkin membangunkan Anda setelah tertidur. Beberapa penyebab nyeri kronis yang paling umum meliputi artritis, sindrom kelelahan kronis, fibromialgia, penyakit radang usus, sakit kepala yang terus-menerus, nyeri punggung bawah yang terus-menerus. Dalam beberapa kasus, nyeri kronis bahkan dapat diperburuk oleh gangguan tidur. Sebagai contoh, dokter meyakini bahwa perkembangan fibromialgia mungkin terkait dengan masalah tidur. Sering buang air kecil. Nokturia atau sering buang air kecil dapat mengganggu tidur Anda dengan menyebabkan Anda terbangun berkali-kali di malam hari. Ketidakseimbangan hormonal dan penyakit saluran kemih dapat menyebabkan kondisi ini. Stres, cemas, dan depresi. Masalah-masalah mental seringkali mengganggu kualitas tidur. Mungkin sulit bagi Anda untuk tertidur atau tetap tertidur. Mimpi buruk, berbicara dalam tidur, atau berjalan dalam tidur juga dapat mengganggu tidur Anda. Selanjutnya, faktor penuaan. Seiring bertambahnya usia, mereka yang berusia di atas 65 tahun sering mengalami kurang tidur atau menghabiskan lebih sedikit waktu dalam tahap tidur yang nyenyak. Mereka juga lebih mudah terbangun oleh beragam faktor yang terjadi di sekitar mereka. Beberapa zat juga dapat menyebabkan masalah tidur termasuk kafein, alkohol, dan obat-obatan lainnya. Jadwal yang tidak teratur seperti bekerja pada shift malam juga menambah kemungkinan terjadinya gangguan tidur. Apa dampak dari kurang tidur? Tidur membantu otak Anda berfungsi dengan baik. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk memiliki banyak konsekuensi potensial. Kekhawatiran yang paling menonjol adalah kelelahan dan penurunan energi. Rasa kantuk mengganggu fungsi kognitif yang dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar pada anak-anak, gangguan memori pada orang-orang segala usia, atau sulit fokus dan berkonsentrasi. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan suasana hati Anda juga dapat terpengaruh. Anda mungkin menjadi mudah tersinggung dan lekas marah, sehingga menyebabkan ketegangan dalam relasi interpersonal. Kurang tidur juga dapat mempengaruhi kinerja Anda di tempat kerja atau sekolah. Waktu reaksi yang melambat berisiko pada kemampuan Anda untuk mengemudi dengan aman dan memperbesar risiko Anda untuk mengalami kecelakaan lalu lintas. Anda juga lebih berpotensi mengalami kecelakaan kerja karena gangguan tidur ini. Gangguan tidur juga dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan kronis, seperti penyakit jantung, obesitas, dan diabetes. Gangguan tidur juga dapat menjadi tanda peringatan untuk masalah medis dan neurologis, seperti gagal jantung kongestif, osteoartritis, dan penyakit Parkinson. Gangguan tidur dapat memperburuk depresi atau kecemasan, dan sebaliknya, depresi atau kecemasan dapat menyebabkan gangguan tidur. Pada akhirnya, gangguan tidur dapat mengurangi kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Saya selesai sampai di sini. Kita akan melanjutkan topik ini di minggu mendatang dengan pembahasan mengenai jenis-jenis gangguan tidur yang utama. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.